Bismillah, alhamdulillah, sholli wa sallim ala Muhammad. Ya Allah, barik li madrasah as'ad وانزل رحمة عليها. يا الله بارك لمدرسة أسعاد وانزل رحمة ويسير كل أمورها. نور الأبصار متعلميها وطلي كل ألسنتهم واشرح كل صدورهم وطلي كل ألسنتهم واشرح كل صدورهم واستعمل كل أجسامهم واحسن كل ختامهم واجعل كلهم علماء عاملين متقين صالحين مرشدين مهتدين واجعل كلهم علماء عاملين متقين صالحين مرشدين مهتدين أسست في عام بسبعين ثلاثمائة وبعد ألف صل على حبيبنا والحمد لله ختام دعانا. صل وسلم على حبيبنا والحمد لله ختام دعانا. Para hadirin silakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qudil arwahi wa ghilaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du. Yang kemuliakan, saya hormati, saya taklimkan para alim ulama, para tuan guru, jajaran pimpinan pondok pesantren Al-As'ad, wabil khusus Al-Mukarram, Tuan Guru Ramzi Sulaiman Al-Mukarram, Tuan Guru Ahmad Lutfi Al-Mukarram, Tuan Guru Abdul Qadir Jilani, juga Al-Mukarramah Nyai Mulia istri almarhum Tuan Guru Najmi Abdul Mazir, juga tuan guru yang lain yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, para ustaz, para ustazah yang juga saya hormati, para jamaah kaum muslimin, para santri putra maupun putri yang saya banggakan dan juga saya hormati. Alhamdulillah, pada sore kali ini kita berkumpul di Masjid Darul As'ad dalam rangka Tabligh Akbar peringatan Isra Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, mengapa kita merayakan peringatan Isra Mi'raj? Isra Mi'raj ini salah satu dari beberapa hari-hari besar dalam Islam yang diadakan peringatan oleh umat Islam di Indonesia. Paling tidak ada 3 atau 4 hari besar yang kita rayakan tiap tahun. Apa? Yang pertama, lahirnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita adakan perayaan apa namanya? Maulid Nabi. Yang kedua, perjalanan terpenting dalam sejarah umat manusia yang kita rayakan sekarang, yaitu perayaan Isra. Dan ketiga, biasanya nanti di bulan Ramadan turunnya Al-Quran, kita adakan perayaan Nuzulul Quran. Ini diantara hari-hari besar Islam. Mengapa kita merayakan hari-hari besar Islam? Agar kita tahu kebesaran Islam, agar kita tahu keagungan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dalam peristiwa-peristiwa itu tersimpan banyak keistimewaan, kesempurnaan, keutamaan, kemuliaan, dan keagungan baginda Rasulullah. Ini Isra Mi'raj. Ini luar biasa, saudara, peringatan Isra Mi'raj. Apa Isra Mi'raj itu? Isra itu kalau secara bahasa diberangkatkan malam hari. Saudara kalau pulang dari pondok malam-malam, oleh orang tuanya dijemput malam-malam dari pondok ke rumahnya, itu namanya Isra. Atau diantarkan ke pondok malam-malam, secara bahasa namanya Isra. Secara bahasa.
Kalau mi'raj itu secara bahasa artinya tangga, tempat naik. Lalu Isra Mi'raj itu apa? Isra itu artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberangkatkan pada malam hari dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Itu Isra namanya. Lalu Mi'raj apa? Mi'raj itu tangga. Artinya apa? Rasulullah SAW naik dari Masjidil Aqsa ke langit pertama sampai ke langit ketujuh hingga ke mustawa di Sidratil Muntaha. Itu namanya Mi'raj. Nah, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Rasulullah SAW menggunakan kendaraan VIP yang namanya kendaraan buraq. Sampai di Masjidil Aqsa, buraqnya diikat di tempat para nabi sebelumnya mengikat buraq. Lalu bagaimana? Rasulullah naik ke atas. Rasulullah Mi'raj naik dari Masjidil Aqsa ke langit pertama sampai ke Sidratil Muntaha, itu tidak menggunakan buraq. Karena naik buraq ini perjalanan darat. Ini saudara sekilas tentang Isra Mi'raj. Nah, pentingnya apa? Pentingnya kita mengetahui Isra Mi'raj ini. Ada beberapa hikmah yang perlu kita tahu dari peristiwa Isra Mi'raj. Apa saja? Yang pertama, mengapa Rasulullah SAW pada waktu Isra berangkatnya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Kenapa tidak berangkat dari Masjid Agung di kota Jambi? Atau misalnya berangkat dari masjid di Istiqlal di Jakarta ke Masjidil Aqsa? Mengapa dari Masjidil Haram? Ini mengingatkan kita pada awal kejadian manusia. Gimana awal kejadian manusia? Manusia semuanya tercipta dari tanah. Kita ini dari tanah semua, saudara. Makanya kalau meninggal dikembalikan masuk ke dalam tanah, karena memang asalnya dari tanah. Lalu tanah yang pertama kali diciptakan, wilayah yang pertama kali diciptakan oleh Allah di bumi adalah tanah Masjidil Haram yang disebut dengan Ummul Qura. Jadi tanah itu awalnya ya dari Mekah itu, kemudian melebar sampai ke seluruh dunia, sampai ke seberang di Jambi, sampai kemana-mana. Makanya Rasulullah Isra-nya dari Masjidil Haram. Yang kedua, kenapa Rasulullah destinasinya, tujuannya, jurusannya ke Masjidil Aqsa? Kenapa tidak ke masjid yang lain? Misalnya ke Jambi atau ke Pekanbaru atau ke Surabaya, ada masjid besar namanya Ampel atau apa? Mengapa kok Masjidil Aqsa? Nah, ini mengingatkan tentang destinasi terakhir umat manusia di dunia. Tujuan terakhir umat manusia di dunia. Gimana manusia di dunia? Besok setelah tiupan sangkakala kedua, setelah tiupan trompet yang kedua. Kalau tiupan sangkakala pertama, seluruh makhluk hidup di jagat raya mati. Lalu ditiup lagi, beberapa waktu kemudian ditiup lagi, hidup lagi. Setelah hidup lagi, umat manusia ini hidup lagi, dikirim oleh Allah untuk berkumpul di padang mahsyar. Di mana padang mahsyar? Ya, padang mahsyar memang dekat-dekat Masjidil Aqsa di negeri Syam. Kumpulnya di sana besok. Makanya Rasulullah SAW
Isra-nya ke Masjidil Aqsa. Karena besok kita pasti ke sana. Makanya umat Islam akhir zaman ini dianjurkan pergi dan tinggal di Syam. Umat Islam akhir zaman. Mengapa akhir zaman? Karena besok kalau tinggal di Syam, dikubur di sana, begitu bangun sudah di padang mahsyar. Kalau dikubur di Jambi, ya berangkat ke sana juga. Kalau orang-orang dulu, orang soleh-soleh gak apa-apa cepat nyampainya. Kalau yang orang-orang akhir zaman ini nakal-nakal bisa lama ke padang mahsyar. Dan dianjurkan begitu. Ini Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Kemudian setibanya di Masjidil Aqsa, apa yang terjadi? Sampai di Masjidil Aqsa, buruk yang dinaiki oleh Rasulullah SAW diikat. Begitu diikat, kemudian malaikat Jibril mengumandangkan azan. Apa yang terjadi setelah azan berkumandang? Begitu azan berkumandang, maka segera arwah-arwah para nabi, arwah para rasul, para malaikat, semuanya segera berdatangan ke Masjidil Aqsa untuk menunaikan ibadah sholat. Makanya azan di masjid itu, saudara, peringatan pada kita. Kalau azan berkumandang, berarti kita dipanggil untuk ke masjid. Itu bagi laki-laki. Nah, begitu para nabi, para rasul, para malaikat berkumpul, kemudian malaikat Jibril mengumandangkan iqamah. Begitu iqamah, apa yang terjadi? Para nabi, para rasul, para malaikat mengatur shaf, berbaris-baris. Setelah berbaris-baris, mereka menunggu siapa yang akan diminta menjadi imam. Ternyata malaikat Jibril meminta baginda Rasulullah SAW menjadi imam mereka, menjadi imam sholatnya para nabi dan para rasul. Nah, ini artinya apa? Kata para ulama, ini menjadi bukti kalau nabi kita baginda Rasulullah SAW adalah makhluk paling mulia, makhluk paling utama, makhluk paling sempurna, lebih mulia daripada siapa. Dan ini penting, saudara. Kita mengetahui bahwa Rasulullah ini makhluk paling mulia, paling utama, ini penting. Pentingnya apa? Ketika nabinya ini makhluk paling mulia, maka barokahnya juga mengalir kepada umatnya. Gimana barokahnya mengalir pada umatnya? Nabi kita ini makhluk paling mulia, maka bagaimana umatnya juga umat paling mulia. Karenanya ketika Rasulullah SAW diciptakan oleh Allah sebagai makhluk paling mulia, paling baik, paling sempurna, paling utama, umatnya juga umat paling baik, umatnya juga umat paling mulia, umatnya juga umat paling utama. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik golongan yang dikeluarkan bagi umat manusia. Ini hubungannya dengan umatnya Rasulullah. Umatnya Rasulullah ini umat terbaik, umat termulia, umat paling sempurna, umat paling utama. Maksudnya umatnya Rasulullah ini paling mulia, maksudnya dibandingkan siapa? Maksudnya dibandingkan umat-umat para nabi terdahulu. Artinya apa? Umatnya Rasulullah lebih mulia daripada umatnya para nabi terdahulu yang sama-sama bertauhid, sama-sama calon penghuni surga.
Ini umatnya Rasulullah. Mengapa umatnya Rasulullah lebih mulia, umatnya lebih baik? Sesuai dengan nabinya. Nabinya paling mulia, paling baik, umatnya juga paling mulia, paling baik. Ini sesuai dengan ajaran Islam, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, saudara-saudara yang dimuliakan Allah, hubungan Isra Mi'raj dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah ini penting untuk kita ketahui. Mengapa penting? Saudara kalau ada di pondok Al-Azhar gak ada masalah. Karena di sini kiai-kiainya, tuan gurunya sejak dulu, ulama-ulama Jambi ini memang aswaja, memang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan tanah daerah seberang ini sepertinya tanah berkah. Mungkin dulu tempatnya para aulia, orang-orang yang dekat dengan Allah, sehingga di seberang ini orang bangun pondok, santrinya ramai. Rata-rata santrinya ribuan di seberang ini. Berarti di sini daerahnya daerah berkah. Jadi memang Islamnya kita ini di Jambi dari dulu memang Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan Islam yang lain. Ini yang perlu kita tahu. Pentingnya apa? Kita tahu. Sekarang ini saudara, di mana-mana termasuk di Jambi sudah berkembang, sudah merebak, menyebar kelompok-kelompok di luar Ahlus Sunnah. Dan mereka ada yang mendirikan pondok, ada pondoknya di Jambi, Wahabi. Ada banyak yang mendirikan rumah tahfidz, ada banyak yang mendirikan sekolah terpadu, ada banyak mendirikan masjid-masjid, ada. Mereka ini kalau kasih nama masjid pakai nama apa? Masjid Abu Bakar Siddiq, ya. Kemudian Masjid Abdurrahman bin Auf, entah yang di Jambi apa namanya. Nah, ini apa? Saudara hati-hati dengan seperti ini. Kelompok-kelompok di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah ini perlu hati-hati. Mengapa perlu hati-hati? Kelompok-kelompok di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah ini merongrong ajaran Islam, merusak akhlaknya generasi dirusak, dan merusak akidahnya umat Islam. Akidah mereka, akhlak mereka, ajaran mereka tidak sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gak sesuai saudara. Kalau kita yang ada di pondok Al-Azhar dan pondok-pondok yang lain di seberang, ini semuanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena kita ini semuanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka mulai dari akidah. Kalau kita ini akidahnya biasanya konsepnya pakai akidatul awam. Kalau akidatul awam itu berarti konsepnya sifat wajib 20. Ini konsep akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tata cara ibadahnya juga Ahlus Sunnah. Itu tata cara ibadahnya. Bukan hanya tata cara ibadahnya, tapi apa? Tradisi yang dijalankan dan dikembangkan juga Ahlus Sunnah. Ini tradisi ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah ini dirongrong oleh kelompok-kelompok di luar aswaja, terutama oleh kelompok Salafi Wahabi. Salafi itu artinya apa? Salafi itu artinya singkatan dari salah fikir. Artinya apa? Salah fikir, pikirannya salah. Kita harus hati-hati dengan itu. Nah, kembali pada hikmah Isra Mi'raj.
Setelah Rasulullah SAW menjadi imam di Masjidil Aqsa, lalu Rasulullah naik ke atas sampai langit 7, sampai ke mustawa di Sidratul Muntaha, dan itu tempat yang tidak pernah dijangkau oleh makhluk yang lain. Itu hanya Rasulullah yang sampai ke sana. Nah, hubungannya dengan agama Islam apa? Kalau nabi-nabi yang lain, misalnya Nabi Musa. Nabi Musa itu oleh Allah pernah dipanggil, lalu bermukalamah. Bermukalamah itu artinya berbicara secara langsung dengan Allah. Cuma Nabi Musa dipanggilnya tidak sampai ke langit. Kemana aja Nabi Musa dipanggil? Di tepi bukit Gunung Tur Sinai. Cuma di situ. Sementara Rasulullah ketika Allah bermukalamah, berbicara secara langsung dengan Rasulullah dipanggil ke atas langit kedua. Mengapa seperti itu? Ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW bersabda, wa kana nabiyyun yub'atsu ila qaumihi khassah. Nabi-nabi dulu oleh Allah biasanya diutus pada kaumnya saja. Jadi kalau nabi-nabi dulu diangkat jadi rasul untuk memperbaiki kaumnya saja. Artinya apa? Jangkauan dakwahnya itu lokal, saudara. Jadi jangkauan dakwahnya itu lokal. Jaringan itu kalau lokal tidak perlu jauh-jauh. Maka bagaimana? Cukup bikin antena agak tinggi atau orasi agak tinggi, sudah terjangkau daerah-daerah sekitar. Tapi kan kemana? Hanya untuk daerah sekitar. Itu apa namanya itu ya? Itu artinya ya radio, jaringan radio atau televisi. Kalau lokal cukup pakai antena orasi dekat-dekat. Tapi kalau jaringan itu internasional dunia, gak cukup pakai antena atau orasi di atas bukit. Tapi harus bagaimana? Harus punya satelit. Karena satelit itu tempatnya di langit. Nah, Rasulullah SAW, karena Rasulullah ini diutus untuk seluruh manusia, Rasulullah bersabda, wa bu'ithtu ilan nasi kafah, dan aku diutus oleh Allah kepada seluruh umat manusia. Karena Nabi kita ini diutus kepada seluruh umat manusia, maka Rasulullah dipanggil sampai ke atas langit ketujuh, yaitu di Sidratil Muntaha. Mengapa jangkauan risalah Rasulullah SAW untuk seluruh dunia? Bahkan kata sebagian ulama, Rasulullah itu juga diutus kepada malaikat dan jin. Dan di dalam Al-Quran dikatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutusmu Muhammad kecuali sebagai rahmat, kasih sayang bagi semesta alam. Risalahnya Rasulullah SAW itu juga menjangkau kepada para malaikat dan jin, bukan hanya manusia di seluruh dunia. Ini keutamaan baginda Rasulullah. Jadi gak sama saudara dengan nabi-nabi yang lain. Makanya kalau kemarin ada orang liberal bilang, ini orang liberal, kamu gak tahu orang liberal, kalau ustaz-ustaz ini tahu. Apa kata dia? Umat Islam di Indonesia ini harus menghargai budaya lokal. Mengapa? Karena Islam ini agama pendatang, katanya. Enggak betul itu, Islam bukan agama pendatang. Mengapa? Karena Islam ini memang untuk seluruh umat manusia. Ketika bangsa kita ini masuk Islam, memang sudah sebenarnya, memang haknya harus masuk Islam. Kalau agama-agama lain diajarkan, disebarkan ke sini, berarti pendatang gitu. Misalnya Yahudi,
Agama Yahudi, agamanya Nabi Musa, itu huruf khusus orang-orang Bani Israel. Atau agamanya Nabi Isa Nasrani, juga khusus orang-orang Bani Israel. Karenanya kalau ada orang Indonesia masuk Yahudi, masuk Kristen, berarti agamanya pendatang. Mengapa? Ya mestinya bukan dia yang masuk Kristen. Dan setelah Islam ini datang, Yahudi dan Kristen serta agama-agama yang lain berarti sudah tidak berlaku di muka bumi. Jadi seperti itu. Ini pentingnya kita memahami peristiwa Isra Mi'raj. Ini kalau Isra Mi'raj ya, Isra Mi'raj itu memang berbeda dengan Maulid Nabi. Bedanya apa? Kalau Maulid Nabi biasanya didahulukan dengan pembacaan sholawat, betul? Kalau Isra Mi'raj biasanya enggak. Cuma karena Isra Mi'raj kita ini bersamaan dengan 40 harinya wafatnya almarhum Tuan Guru Najmi, maka tadi kita Isra Mi'raj didahulukan dengan pembacaan takbir. Ini Isra Mi'raj didahulukan dengan pembacaan takbir. Nah, kemudian lagi yang juga perlu kita tahu, tantangan umat Islam sekarang, terutama anak-anak pondok Aswadiyah, pondok Al-Asnad. Apa tantangan yang sekarang ini luar biasa? Tantangan yang luar biasa sekarang ini saudara, terutama di luar sana, itu tantangan di dalam masalah akidah. Akidah apa? Yaitu akidah-akidah yang akan merongrong ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau di Jambi yang ada dan menyebar itu namanya kelompok Salafi Wahabi. Saudara, terutama para asatid, ini perlu mengingatkan masyarakat sekitar. Mengapa begitu? Salafi Wahabi ini slogannya luar biasa. Orang Wahabi kalau ngomong, kalau bilang apa, mereka selalu bilang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, atau kembali kepada Al-Quran dan hadis. Biasanya ustaz-ustaz kampung begitu mendengar Wahabi bilang begitu, kita ini harus kembali pada Quran dan hadis. Biasanya gak bisa jawab. Sebenarnya gampang jawabnya itu. Gimana caranya menjawab? Kenapa kamu ngajak kembali pada Quran dan hadis? Memangnya kamu sekarang ada di mana? Betul. Kalau orang itu ngajak kembali ke pondok, berarti kan belum kembali. Iya. Kalau ada orang ngajak kembali pada Quran dan hadis, berarti dia kan belum ikut Al-Quran hadis. Kalau guru-guru kita, ulama-ulama dulu ya, misalnya Tuan Guru Masjid Jambi atau guru-guru yang lain, ulama-ulama kita di Jawa di mana-mana, gak ada yang pernah bilang kembali pada Quran dan hadis. Mengapa tidak ada? Karena mereka ngajar tafsir, mereka juga mengajarkan kitab-kitab hadis. Artinya apa? Al-Quran dan hadis memang dipegang tiap hari. Untuk apa kembali? Memang ada di sini. Nah, yang ngajak kembali pada Quran hadis ini sebenarnya yang perlu dipertanyakan. Mengapa? Berarti dia akan ikut Al-Quran dan hadis. Siapa yang slogannya itu kembali pada Quran dan hadis? Yang slogannya ngajak kembali pada Quran dan hadis sekarang ini adalah orang-orang Salafi Wahabi atau Wahabi salah, artinya salah fikih. Saya ini saudara,
tadi malam mengisi di pondok pesantren Darul Dakwah wal Irsyad di Bantaeng, Sulawesi Selatan. Jam 12:30 perjalanan darat ke Bandara Ujung Pandang, sampai di sana subuh. Habis sholat subuh masuk bandara, langsung terbang ke Jakarta, dari Jakarta ke Jambi. Saya tadi malam ditanya macam-macam sama orang di sana, dan mungkin di sini akan dihadapi juga, karena problem umat Islam di Indonesia rata-rata sama, dan itu di pondok juga, pondok datang sini. Apa pertanyaan mereka, Kiai? Pertama, gimana cara menjawab orang-orang yang ngajak kembali pada Quran dan hadis? Cara menjawab. Saya bilang tadi malam, kalau ada orang bilang kembali pada Quran dan hadis, itu harus digugat. Gimana gugatannya? Pertama, dalil yang disepakati oleh ulama salaf itu ada 4. Betul. Dalil yang disepakati yang diterangkan di Mahat Ali. Di sini Mahat Ali-nya kan fikih dan usul fikih. Betul. Dalil yang disepakati kan ada 4. Apa saja? Al-Quran, hadis, ijma, iya. Ada 4. Loh, kok tinggal 2? Mana yang 2? Dalil yang disepakati 4, mana bang 2? Kalau ada pejabat negara, anggaran pembangunan 4 miliar, lalu yang digunakan 2 miliar, yang 2 miliar dipakai sendiri, itu namanya apa? Namanya korupsi. Orang korupsi itu jahat apakah jahat? Nah, dalil itu kata ulama salaf ada 4. Lalu ada orang bilang dalil cuma 2. Kira-kira korupsi apakah korupsi? Dan ini korupsi dan dalil. Kira-kira orang korupsi dalil lebih jahat mana dengan korupsi anggaran? Lebih jahat korupsi dalil. Kalau korupsi anggaran cuma merusak bangunan, tapi kalau korupsi dalil akan merusak ajaran agama. Dibuka kalau ada orang bilang begitu. Dan di Jambi ini sudah mulai dan sudah lama. Bahkan di Sumatera penyebaran Wahabi yang ramai itu segitiga provinsi. Mana saja? Yang terbesar Riau, lalu adiknya Sumatera Barat, adiknya lagi Jambi. Tiga ini. Nah, orang yang mengatakan kembali pada Quran dan hadis perlu digugat. Gugatan pertama apa? Gugatan pertama kita tanya dia ijma'nya mana? Mengapa kita bukan ijma'nya? Karena pada masa ulama salaf yang menolak ijma' itu aliran sesat, seperti Mu'tazilah, Khawarij, Syiah, itu yang menolak ijma'. Kamu dan mau menyebut ijma', jangan-jangan kamu sesat juga. Dan ternyata Wahabi ini juga golongan sesat. Lalu gugatan kedua, ini contoh ya, gugatan kedua, kiasnya mana? Mengapa kamu tak menyebut kias? Mengapa kiasnya kita gugat? Pada masa salaf yang menolak kias ini golongan sesat. Mengapa kamu menolak kias? Jangan-jangan kamu golongan sesat. Ternyata Wahabi memang termasuk golongan sesat. Mengapa golongan sesat? Kias ini perintah Al-Quran saudara.
Qiyas itu artinya apa? Qiyas itu secara bahasa artinya menyamakan, menganalogikan. Apa yang dimaksud menyamakan? Perkara-perkara yang tidak diterangkan hukumnya di dalam Al-Quran dan hadis, maka hukumnya disamakan dengan apa-apa yang diterangkan di dalam Al-Quran dan hadis. Dasarnya mana? Qiyas. Banyak di dalam Al-Quran, seperti firman Allah, "Fattabi'u ya ulil absar." Ambillah pelajaran wahai orang-orang yang punya wawasan. Apa maksudnya ambil pelajaran? Perkara-perkara yang tak dijelaskan hukumnya dalam Al-Quran dan hadis disamakan dengan apa-apa yang diterangkan dalam Al-Quran dan hadis. Ini namanya dalil qiyas. Maka qiyas sebagian besar hukum itu dalilnya qiyas. Hukum agama itu rata-rata dalilnya qiyas. Karena ayat Al-Quran yang menerangkan tentang hukum hanya sekitar 500 ayat. Hadis-hadis juga sekitar 500. Sementara fatwa-fatwa para ulama jumlahnya jutaan fatwa. Dari mana yang jutaan itu? Yang jutaan itu dasarnya adalah qiyas. Dan ini banyak contoh saudara. Karena hukum agama itu rata-rata dasarnya qiyas. Ini contoh ya misalnya, karena di sini ada Mahat Ali, agar anak-anak Mahat Ali rajin nanti. Misalnya di dalam Al-Quran larangan mengambil hartanya anak yatim itu kalau tujuannya untuk dimakan. Di mana itu? Dalam surah An-Nisa, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nar. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka memakan api neraka di perut mereka. Nah, ayat itu kata para ulama memberikan pesan hukum haram hukumnya mengambil hartanya anak yatim untuk dimakan. Kalau ayat ini larangannya untuk dimakan, ada pertanyaan. Apa? Pertama, gimana kalau ada orang ngambil hartanya anak yatim bukan untuk dimakan? Untuk apa? Misalnya untuk beli minuman, buat minum bandrek, buat minum teh tarik, buat minum apa lagi di Jambi? Ya pokoknya minuman-minuman yang lain. Kira-kira haram apa tidak haram? Jawabannya haram. Mengapa haram? Disamakan dengan mengambil uangnya yatim untuk makan. Ini namanya hukum qiyas. Jangan dikira qiyas itu gak ada. Qiyas ini paling banyak saudara. Lalu lebih jauh lagi. Ini kan hartanya yatim. Ada orang menjadi bendahara masjid. Ada yang bendahara masjid. Lalu uangnya dipakai untuk makan. Kira-kira haram apakah haram? Haram? Haram saudara. Padahal di Al-Quran tidak ada. Innal ladzina ya'kuluna amwalal masjid. Gak ada di Quran. Tapi walaupun tidak ada, kata para ulama haram. Mengapa? Dikiaskan dengan hartanya anak yatim. Atau misalnya beda lagi, ada orang menjadi pengurus pondok, uangnya diambil untuk pribadi. Kira-kira halal apa haram? Haram. Padahal di Al-Quran gak ada. Innal ladzina ya'kuluna amwalal qaddah. Gak ada itu. Mengapa haram? Ini semuanya adalah dalil qiyas. Artinya apa?
Qiyas itu ada di dalam agama, dan sebagian besar persoalan agama, hukum-hukum agama itu dalilnya memang qiyas. Atau contoh lagi di Al-Quran, di dalam Al-Quran menyakiti orang tua yang dilarang itu dengan dua perkara. Apa? Fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Pertama, jangan berkata pada kedua orang tua. Apa berkata Berkata itu bisa berdesis atau bermuka masam atau cemberut atau apalagi. Pokoknya sikap yang menandakan seorang anak bosan melayani orang tua. Itu yang dilarang pertama. Yang kedua, wala tanharhuma, jangan membentak kedua orang tua. Kalau membentak semuanya sudah maklum. Berkata dan membentak ini dilarang di dalam Al-Quran. Mengapa? Karena menyakiti orang tua. Sekarang ada pertanyaan, ada anak sama orang tuanya sopan sekali. Kalau ada tunduk-tunduk, kalau berbicara pelan, tapi kalau orang tuanya gak melihat, aset atau barang milik orang tuanya diambil dan dijual. Kira-kira ini haram apa tidak haram? Haram, saudara. Mengapa haram? Menyakiti juga kan? Ini menyakiti, ini qiyas namanya. Atau contoh lagi, ada anak pada orang tuanya sopan sekali, tapi di luar rumah melakukan perbuatan yang memalukan orang tua. Kira-kira perbuatannya haram apa tidak haram? Haram. Mengapa haram? Karena menyakiti orang tua. Kalau misalnya ada anak pondok ini dikirim tiap bulan atau tiap minggu? Tiap bulan. Uangnya cukup 1 bulan. Cukup. Kalau uang cukup 1 bulan dihabiskan dalam waktu seminggu, haram apa enggak haram? Apa? Kira-kira haram apa halal? Gak jelas jawabannya. Gak boleh saudara, karena memisahkan orang tua. Memisahkan orang tua itu gak boleh. Anak berbakti pada orang tua gak boleh memisahkan orang tua. Digunakan secukupnya, jangan secepatnya. Kiriman dari orang tua itu untuk seluruh, bukan untuk secepatnya. Kalau secepatnya itu berarti tidak berbakti pada orang tua. Nah, ini qiyas namanya. Iya, ada anak mundok, ada anak pada orang tuanya sopan, diantarkan ke pondok. Di pondok enak. Tiba-tiba dapat beberapa bulan, nelfon orang tuanya minta dijemput mau berhenti. Ada yang begitu? Kira-kira haram apa halal? Haram ya. Makanya kalau belum lulus jangan minta jemput. Karena kalau saudara minta jemput orang tuanya susah, menyusahkan orang tua itu tidak boleh. Seorang anak harus membahagiakan orang tua, itu namanya berbakti. Kalau orang tua tuan guru gimana?
yang dikuat-kuatkan, namanya gak kuat, latihanku. Kalau yang lain kuat berarti kamu bisa kuat juga. Ini namanya temannya kamu kuat berarti kamu bisa kuat. Kias namanya ini. Ini namanya menyamakan. Nah, begitu dalilnya, begitu contoh-contoh kias disampaikan pada orang Wahabi. Apa kata Wahabi? Oh, kalau begitu kias dan akal memang ada, asalkan bukan masalah ibadah, kata Wahabi. Mengapa kalau masalah ibadah? Masalah ibadah tak boleh pakai dalil kias. Mengapa? Kalau pakai kias berarti bid'ah. Ini mereka. Jawaban kita bagaimana? Kamu gak ngerti. Kias itu berlaku untuk apa saja, baik urusan ibadah maupun di luar ibadah. Coba masuk ke Mahat Ali di Al-Asnaf, tak urut dasarnya. Karenanya anak-anak Mahat Ali, karena di sini ini jurusannya fikih, usul fikih, harus mendalam masalah kias. Dan ibadah ini, kias-kias di dalam hadis-hadis sahih yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, rata-rata kasusnya masalah ibadah. Kias yang diajarkan Rasulullah kepada para sahabat itu rata-rata kasusnya ibadah. Karenanya kalau Wahabi bilang dalam ibadah gak ada kias, bahaya itu. Akhirnya apa? Setiap beribadah orang lain dibid'ahkan, padahal gak bid'ah. Ini contoh ya, contoh kias dalam ibadah dalam hadis. Gimana dalam hadis? Hadis riwayat Imam Ahmad dari Umar bin Al-Khattab. Umar berkata, "Fasyashtu yawman faqabbaltu wa ana shahid." Pada suatu hari saya senang sekali. Karena senang sekali, lalu saya mencium istri saya, padahal saya lagi puasa. Lalu saya cium istri saya, padahal saya puasa. Fa'ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu. Lalu aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu aku berkata, "Ya Rasulullah, laqad sadaqtul yawma amran 'azima." Hai Rasulullah, hari ini saya benar-benar melakukan kesalahan besar. Salah apa? Qabbaltu wa ana shahid. Tadi saya mencium istri padahal saya puasa. Gimana puasa saya? Batal apa enggak? Ternyata Rasulullah jawabnya pakai kias. Rasulullah justru bertanya kepada Umar, "Ara'aita law tamat maktabina wa anta shahid." Menurut kamu, seandainya kamu berumur dengan air padahal kamu lagi puasa, gimana puasanya? Ternyata apa? Kata Umar, "Lambat saya Rasulullah, dan batal Rasulullah, kan cuma berumur." Lalu apa sabda Rasulullah? Rasulullah bersabda, "Falima idzan." Kalau begitu, kenapa dengan mencium? Artinya apa? Mencium istri hukumnya sama dengan berumur dengan berumur tak batal puasa, mencium tak batal puasa. Cuma kalau istrinya yang dicium itu sudah mati, sudah pakai pengharum, berarti berumurnya pakai pasta gigi. Kalau pakai pasta gigi berarti makruh gitu. Mengapa? Ada segar-segarnya. Kalau istrinya yang dicium baru pulang dari kebun, ada yang di rumahnya kerja kebun, kerja sawit, pulang dari kebun dicium, atau bangun tidur dicium, berarti itu baru umurnya pakai air asli, gak ada makruh sama sekali.
Ini artinya hukum puasa itu termasuk ibadah. Artinya apa? Qiyas itu berlaku dalam ibadah. Dan contoh-contoh qiyas di dalam ibadah, di dalam hadis-hadis itu lengkap. Ada yang mengenai ibadah haji, ada yang mengenai ibadah sholat, ada yang mengenai zikir, yaitu ibadah-ibadah yang lain. Nah, artinya apa? Kita ini jangan terpengaruh dengan kelompok-kelompok yang suka membawa slogan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Jangan terpengaruh, saudara. Mengapa? Itu hanya omongan saja. Oh, mereka nggak pernah belajar tafsir, nggak pernah belajar hadis, nggak pernah. Kamu bukan pengikut ahli hadis, kamu pengikut siapa? Kiai. Kamu pengikut ahli hadas, dan itu hadas akbar. Ini namanya kelompok-kelompok di luar Ahlus Sunnah. Jadi hati-hati dengan itu, saudara. Kemudian yang ketiga, ya, ini juga ada kaitannya dengan Isra Mi'raj. Apa kaitannya dengan Isra Mi'raj? Islam ini agama yang benar. Walaupun sekarang ini umatnya lagi kalah, tapi Islam ini benar. Maksudnya menang bagaimana? Paling enggak orang Islam itu kalau berbicara apapun selalu di atas. Oleh Allah memang dijaga. Dan Rasulullah SAW ketika Mi'raj sampai pada tingkatan tertinggi, pada tempat level yang paling tinggi, yaitu di Sidratil Muntaha. Hubungannya dengan anak-anak pondok apa? Anak-anak yang belajar di pondok kalau ingin menjadi orang yang sukses harus punya cita-cita yang tinggi. Ingin jadi orang sukses, ingin jadi orang berhasil, ingin jadi ulama besar, ingin mendirikan pondok, ingin mengajar. Betul? Kata para ulama, orang yang masih aja seperti kamu ini perlu punya cita-cita yang tinggi. Mengapa perlu punya cita yang tinggi? Orang yang sukses itu orang yang cita-citanya tinggi. Yang gak punya cita-cita setelah pulang dari pondok biasanya biasa-biasa saja. Ada kadang-kadang di pondok juara, pinter, setelah pulang ya biasa-biasa. Mengapa? Berarti ini dari dulu gak punya kemauan. Makanya orang harus punya cita-cita. Mengapa begitu? Di dalam hadis diterangkan, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal apa saja itu tergantung niat, tergantung keinginan, tergantung cita-cita. Ini ada cerita, saudara. Cerita apa? Pada masa ulama salaf dulu, pada masa sahabat, ada 3-4 remaja duduk-duduk di depan Ka'bah. 4 orang. Yang 3 orang ini kakak beradik, yang 1 orang teman akrab mereka. Ketika 4 remaja, yang namanya remaja ini kira-kira usia SMP, kira-kira 12 ke atas lah, tapi belum 20-an. Ketika 4 anak remaja duduk-duduk, salah seorang di antara mereka ada yang bilang, liyaqulu wahidin minna ma yatamanna. Coba masing-masing kita mengutarakan apa yang menjadi impiannya. Kita ini besok kalau sudah tua ingin jadi apa?
Begitu kawannya berkata begitu, kakak tertua dari 3 bersaudara, Abdullah bin Zubair berkata, apa kata Abdullah? Saya bercita-cita menjadi khalifah yang menguasai negeri Hijaz, Makkah, Madinah, dan Irak, negeri Islam bagian timur. Ini kata Abdullah bin Zubair. Begitu Abdullah berkata begitu, kawan akrabnya yang ada di situ, Abdul Malik bin Marwan berkata, kalau saya bercita-cita ingin menjadi khalifah menguasai seluruh dunia Islam, bukan cuma Mekah, Madinah, dan Irak, semuanya harus saya kuasai. Ini kata Abdul Malik bin Marwan. Lalu adiknya Abdullah yang bernama Urwah bin Zubair kata Urwah, kalau saya bercita-cita, cita-cita saya ini ingin menjadi ulama besar, menjadi tuan guru, para santri, para pelajar nanti dari saya belajar ilmu agama. Ini kata Urwah. Lalu adiknya Abdullah yang satunya bernama Mus'ab bin Zubair. Apa kata Mus'ab? Cita-cita saya ada 2. Apa? Yang pertama, saya ingin menjadi gubernur di Irak. Saya tak perlu jadi khalifah, cukup jadi gubernur. Ini cita-cita pertama. Yang kedua apa? Yang kedua, saya ingin berpoligami. Apa poligami? Nanti istri lebih dari satu. Ditanya si Mus'ab ini sama kawannya, sudah ada incaran, sudah. Yang saya incar 2 orang. Siapa? Satunya Syarifah Sukainah, putrinya Sayyidina Husain. Satunya lagi siapa? Satunya Aisyah binti Talhah bin Ubaidillah. Nah, setelah 4 anak ini ngomong-ngomong berbicara, waktu berjalan. Kalau di TV itu yang next 10 tahun kemudian. Kalau ini bukan 10 tahun saudara, lama. Tahun 60 Hijriah, tahun 65 Hijriah, Khalifah Yazid bin Muawiyah meninggal dunia. Sebelum meninggal, Yazid ini mengeluarkan surat wasiat bahwa yang akan menjadi penggantinya sebagai khalifah adalah anaknya sendiri yang bernama Muawiyah bin Yazid. Akhirnya begitu bapaknya dimakamkan, langsung anaknya dibaiat, diangkat menjadi khalifah. Ternyata bagaimana? Cuma begitu Muawiyah ini diangkat, ternyata dia nggak mau jadi khalifah, merasa tidak sanggup. Kata beliau, saya tak siap menjadi khalifah. Saya mengundurkan diri dan meletakkan jabatan. Begitu Muawiyah bin Yazid mengundurkan diri, 40 hari kemudian ia meninggal dunia. Setelah Muawiyah meninggal dunia, dunia Islam memasuki masa-masa vakum. Apa vakumnya? Tidak punya khalifah, tidak ada pemimpin tertinggi. Akhirnya apa? Akhirnya Abdullah bin Zubair bersama pendukung-pendukungnya mendeklarasikan diri sebagai khalifah. Begitu Abdullah deklarasi sebagai khalifah, maka segera penduduk Mekah, Madinah, dan Irak menyatakan baiat pada beliau sebagai khalifah yang baru, sesuai cita-citanya, sesuai keinginannya, menjadi khalifah menguasai Mekah, Madinah, dan Irak. Tinggal negeri Islam bagian barat, daerah Syam dan Mesir. Penduduk Syam dan Mesir
yang di bawah kendali Bani Umayyah. Waktu itu Marwan bin Al-Hakam mengirim surat kepada Abdullah bin Zubair ngajak damai. Marwan ini membayar sama Abdullah bin Zubair mau gabung. Ternyata bagaimana Abdullah bin Zubair menolak. Kata Abdullah bin Zubair, orang-orang Bani Umayyah di Syam jangan baiat, perang saja dengan saya. Akhirnya perang. Setelah Abdullah perang dengan Marwan, lama-lama Marwan meninggal. Begitu Marwan meninggal dunia, peperangan diteruskan oleh putranya Abdul Malik bin Marwan, temannya ketika masih kecil. Akhirnya Abdullah ini perang dengan Abdul Malik selama 8 tahun perang. Setelah perang selama 8 tahun, akhirnya Abdullah bin Zubair kalah perang. Begitu Abdullah bin Zubair kalah perang, apa yang terjadi? Abdul Malik bin Marwan mendeklarasikan diri sebagai khalifah. Begitu mendeklarasikan diri, seluruh dunia Islam menyatakan tunduk dan baiat pada dirinya. Sesuai cita-citanya menjadi khalifah, menguasai seluruh negeri-negeri Islam. Ini saudara pentingnya cita-cita. Lalu bagaimana dengan nasibnya Urwah, adiknya Abdullah? Urwah ini sejak remaja memang rajin belajar, rajin mengaji, rajin menghafal. Karena beliau ini rajin mengaji, rajin menghafal, usianya belum 20 tahun, Urwah ini oleh masyarakat waktu itu sudah dianggap salah satu ulama besar di kota Madinah. Usianya belum 20 tahun, alimnya luar biasa karena rajin gitu. Ini yang Urwah. Lalu bagaimana dengan Mus'ab, adiknya Abdullah yang satunya? Mus'ab ini cita-citanya ada 2. Apa? Yang pertama, bercita-cita menjadi gubernur di Irak. Begitu abangnya Abdullah menjadi khalifah, Mus'ab dipanggil, dikasih surat, Mus'ab, iya kan, kamu berangkat ke Irak. Ada apa? Kamu menjadi gubernur di Irak. Ini SK-nya sudah ditandatangan. Jadi gubernur saudara. Cita-cita pertama. Cita-cita kedua apa? Berpolitik. Mus'ab ini melamar Khalifah Sukainah, putrinya Sayyidina Husain, langsung diterima. Mengapa diterima? Mus'ab ini keluarga bangsawan. Ibunya bernama Asma binti Abi Bakar As-Siddiq, istrinya Sayyidina Zubair. Sedangkan ayahnya Zubair bin Awam. Zubair ini ibunya bernama Syafiyah binti Abdul Muttalib. Jadi Zubair ini sepupu misalkan dengan Rasulullah SAW. Karenanya begitu melamar Syarifah Sukainah diterima. Habis itu melamar Aisyah binti Talhah bin Ubaidillah. Aisyah ini menjadi incaran para pemuda di Madinah. Mengapa? Orangnya terkenal cerdas dan cantik, termasuk paling cantik. Begitu Mus'ab yang melamar, langsung diterima. Mengapa diterima? Mus'ab ini orangnya ganteng sekali. Orang ganteng harus diterima walaupun jadi istri nomor 2. Mau jadi istri nomor 2? Gak mau. Mau nomor berapa? 1A atau 1B? Berarti ada 1B nanti. Ini kalau yang laki-laki mau istri 2. Artinya apa? Bukan itu maksudnya saudara. Orang ini semuanya tergantung cita-citanya.
Anak pondok itu ketika di pondok yang jelas cita-citanya. Kadang-kadang anak pondok ditanya, kamu pondok ingin jadi apa? Gak tahu Ustaz. Kok gak tahu? Saya ini oleh bapak suruh pondok yang pondok kan. Jangan begitu. Misalnya kalau perempuan paling enggak nanti jadi ustazah. Betul? Amin Allahumma. Atau yang menjadi ibu nyai. Betul? Kalau yang laki-laki gitu juga jadi apa? Paling enggak menjadi ustaz. Kalau bisa menjadi tuan guru atau menjadi pejabat-pejabat yang lain, gak apa-apa. Karena orang ini memang perlu punya cita-cita. Nah, kalau cita-citanya sudah jelas, sudah tinggi, maka harus tahu diri. Masa ingin jadi tuan guru nakal belajarnya? Gak bisa. Di pondok harus rajin belajar. Ini penting saudara, karena sekarang ini akhir zaman seperti sekarang ini, pondok ini penting. Dan saudara harus senang berada di pondok. Mengapa harus senang? Orang ini kalau berada di pondok, insya Allah akidahnya dijaga. Amin Allahumma. Bukan hanya akidah, pergaulannya juga dijaga. Bukan hanya pergaulan, akhlaknya juga dijaga. Bukan hanya akhlak, ibadahnya juga dijaga. Itu anak pondok. Coba yang gak pondok. Sekarang ini kalau tidak pondok bahaya. Apa bahayanya? Pertama, sekarang ini merajalela yang namanya internet, yaitu HP ini bahaya apa gak bahaya? Bahaya. Kalau pulang minta HP sama ayahnya. Iya. Hah? Minta apa pinjam? Minta HP sama orang tua termasuk berbakti apa enggak? Itu bukan berbakti, namanya menyusahkan. Ini bahaya saudara, HP bahaya. Termasuk bahaya zaman sekarang ini selain HP, narkoba. Kalau ada di pondok insya Allah dan kalau pulang dari pondok jangan bergaul dengan orang-orang yang gak bagus. Jaga diri baik-baik. Ini pentingnya belajar di pondok. Makanya saudara, kalau ada adik-adik kamu, ada sepupu kamu, teman-teman kamu belum pondok, segera aja masuk pondok. Saya ini juga alumni pondok, sama dengan tuan guru Kadir. Kalau tuan guru Kadir ini pondoknya di Jawa, di Tebuiran. Kalau saya pondoknya di Sidogiri, di Pasuruan, Jawa Timur. Sama-sama Jawa Timur. Memang sejak 30 tahun yang lalu orang pondok itu digembosi. Siapa yang menggembosi? Orang-orang yang gak suka pondok. Saya dulu awal-awal dimondokkan sama orang tua. Ada yang tanya sama ayah saya, mana anaknya Idrus? Ayah saya bilang, saya mondokkan. Akhirnya orang itu bilang, loh kok dimasukkan pondok? Kenapa? Kalau masuk pondok nanti makan apa? Jawaban saya, masuk pondok tetap makan nasi. Maksudnya bukan itu saudara. Karena mereka kalau masuk pondok itu nanti susah cari kerja. Gak betul itu. Anak pondok itu yang paling gak susah cari kerja.
Mengapa? Karena kalau nggak ada kerjaan nganggur biasanya. Nggak usah cari anak pondok, baru ada kerjaan. Bahkan saya dulu sudah mondok lama. Kalau jumpa orang-orang itu sering dinasehati, kamu cari ijazah persamaan. Untuk apa? Nanti kuliah. Setelah kuliah ngelamar jadi pegawai negeri. Lalu enak kalau jadi pegawai, kamu tinggal ngajar, gajinya sudah ada tiap bulan. Ini dulu. Ternyata bagaimana oleh orang tua saya tetap dimondokkan, disuruh mencari ridhonya Allah dan ridhonya guru. Ternyata bagaimana sama saja dengan yang kuliah. Samanya apa? Yang kuliah jadi dosen, saya jadi dosen juga. Saya ini walaupun pakai jubah dan sarung begini dosen saudara, dosen di 5 perguruan tinggi di Jawa Timur. Bahkan saya ini dosen tamu di Malaysia. Walaupun lulusan pondok, saudara jangan khawatir pondok. Yang kuliah masuk TV, saya sering masuk TV. Sama juga yang kuliah naik pesawat, saya hampir tiap 2 hari 3 hari naik pesawat. Gratis, alhamdulillah. Sama saja. Yang kuliah kemana-mana, alhamdulillah saya undangan ceramah mengajar sampai ke luar negeri. Sama juga ini tahun depan setelah hari raya Idul Adha, kalau jadi insya Allah memenuhi undangan ceramah di Amerika Serikat dan Kanada. Artinya apa? Mondok itu bagus saudara. Saya pikir coba saya gak mondok gak begitu mungkin. Aliyah di sini. Setelah aliyah jangan pulang. Kemana? Di sini ada Mahat Ali. Betul? Jangan. Kecuali yang perempuan. Kalau perempuan ini kadang lulus aliyah, orang tuanya sudah membuka pintu, akhirnya dipanggil untuk gak apa-apa kawin. Belajar di pondok itu sungguh-sungguh saudara. Ini ada cerita yang terakhir. Pentingnya pondok. Pada masa ulama salaf ada seorang khalifah yang soleh. Siapa? Beliau namanya Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu khalifah yang soleh. Karena beliau ini soleh, Umar ini orangnya berhati-hati, tidak gampang menggunakan fasilitas negara. Kalau keperluan pribadi pakai fasilitas pribadi, baru kalau keperluan negara paket milik negara. Kalau malam-malam ada tamunya ditanya, kamu datang bertamu ini keperluan negara atau pribadi? Kalau tamunya keperluan negara, lampu milik negara dinyalakan. Tapi kalau tamunya untuk silaturahmi pribadi, beliau pakai lampu pribadi. Kalau lagi gak punya minyak, gak pakai lampu. Khalifah yang benar-benar soleh. Istrinya ini putranya seorang khalifah, Fatimah binti Abdul Malik bin Marwan. Emasnya banyak sekali. Begitu menjadi khalifah, istrinya dipanggil, "Dek, apakah mana emasnya? Untuk apa? Saya ambil, saya sita, dikembalikan kepada rakyat." Loh,
Ini milik saya, Pak. Kamu dari mana emas itu? Ini kenang-kenangan dari ayahanda Amirul Mukminin Abdul Malik bin Marwan. Kata suaminya, ayah kamu itu khalifah, pasti emas yang diberikan pada kamu hasil korupsi punya rakyat. Kembalikan pada saya. Istrinya keberatan. Karena keberatan, kata Umar, kalau kamu keberatan, saya kasih 2 opsi. Apa? Pertama, kamu tetap ambil emas itu, pergi dari sini. Yang kedua, kamu masih setia dengan saya, serahkan emasnya. Akhirnya apa? Karena setia dan sayang sama suaminya, emasnya diserahkan pada suami, dikembalikan kepada rakyat. Lama-lama Khalifah Umar ini meninggal dunia. Anak-anaknya dididik menjadi anak soleh. Ketika akan meninggal sakit keras, anaknya berkumpul. Anaknya jumlahnya 11, semuanya laki-laki, gak ada yang perempuan. Karena anak-anaknya kumpul, ditanya oleh beliau, mengapa kalian berkumpul? Kamu berkumpul ada apa? Gak ada apa ayah. Kita berkumpul karena ayah anda lagi kritis, lagi sakit keras. Kita ini prihatin. Ya kan, kalau begitu gak apa-apa kumpul. Kamu jangan mengharapkan wasiat dari saya. Kata Khalifah Umar, saya gak punya harta yang akan saya wariskan buat kamu. Tapi saya gak khawatir, walaupun gak punya harta untuk warisan buat kamu. Kalau nanti setelah saya meninggal, kalian menjadi orang-orang yang bertakwa, menjadi orang-orang yang saleh, urusan kamu pasti dimudahkan oleh Allah. Gak khawatir. Sebaliknya, kalau nanti setelah saya meninggal, ternyata kamu menjadi orang-orang pelaku maksiat, durhaka kepada Allah, saya bersyukur tidak mewariskan harta kekayaan buat kamu, karena pasti saya mendapat kiriman dosa dari kamu. Akhirnya apa? Umar bin Abdul Aziz meninggal. Begitu meninggal dunia, harta peninggalannya dibagi-bagi anaknya 11 orang. Dapat bagian berapa? Masing-masing dari anaknya dapat bagian warisan emas 3 gram. Bayangkan saudara, emas 3 gram, punya anak laki-laki, belum punya istri, belum punya rumah, belum punya tunangan, dapat warisan emas 3 gram. 3 gram itu kalau dikeluarkan berapa? Cuma 3 juta. Di Jambi 3 juta gak cukup buat lamaran, apalagi untuk mahar dan jujuran. Setelah ternyata bagaimana? Karena Umar bin Abdul Aziz ini orangnya soleh, anak-anaknya dididik menjadi anak-anak soleh. Setelah ditinggal ayahnya, anak-anaknya ini menjadi kaya semua, semuanya pengusaha, gak ada yang miskin. Malah suatu ketika negara minta sumbangan, ada pejabat negara datang kepada salah seorang putranya Umar bin Abdul Aziz minta sumbangan. Sumbangan apa? Tuan, ini negara lagi butuh uang. Buat apa? Membeli kuda 1000 ekor. Untuk apa? Kendaraan perang. Negara mau mengirimkan tentara untuk perang, butuh kendaraan kuda 1000 ekor. Kata putranya Umar ini, kamu cari kuda 1000 ekor. Nanti bilang ke saya harganya berapa. Begitu didapat kuda 1000 ekor, harganya sekian, langsung dibayar cash saudara. Kira-kira kalau mampu membeli kuda 1000 ekor, kaya apa tidak kaya? Kaya. Ternyata kata pejabat tadi, tuan, ini masih kurang lagi sumbangannya. Untuk apa lagi? Biaya 1000 tentara selama perang. Kalau gak ada biayanya gak berangkat juga perang. Mau makan apa itu?
Ini bukan robot tentaranya, butuh makan. Akhirnya apa? Suruh hitung, coba kamu hitung. Kira-kira programnya berapa lama? Per orang habis berapa? Langsung dibayar saudara. Kaya apa enggak kaya? Hah? Nanti cari suami yang gemuk. Karena suami itu dipanggil emas. Kalau gemuk beratnya 60 kilo, berarti punya emas 60. Khalifah Umar dulu ketika ayahnya meninggal dapat warisan 3 gram emas. Sekarang jadi pengusaha semua. Sementara anak-anaknya Khalifah Hisham ketika meninggal masing-masing warisannya 4 kintal emas. Sekarang menjadi kuli-kuli kasar di pasar-pasar. Nah, ini artinya apa? Warisan terbaik bagi anak-anak adalah mencetak anak-anak menjadi anak soleh. Anak soleh dan solihah itu biasanya anak Makanya saudara-saudara jangan khawatir ada di pondok. Insya Allah dengan memondokkan saudara di pondok ini berarti orang tua kita ada niatan baik. Orang tuanya berarti baik. Makanya saudara-saudaranya yang nggak mondok, ajak mondok ke sini. Dan jangan berhenti mondok saudara. Saya ini di pondok agak lama. Saya mondok di kampung 2 tahun. Kelas 5 dan kelas 6 SD mondok di kampung. Terus SD mondok ke pondok pesantren Sidogiri Pasuruan selama 18 tahun. Umur 30 tahun oleh orang tua diminta pulang untuk apa? Untuk menikah. Akhirnya apa? Pindah lagi mondok ke tempat mertua. Ya mondok juga cuma di tempatnya mertua. Ini yang laki-laki kalau bukan mau kawin jangan pulang dari pondok, belajar di sini. Yang perempuan gitu juga biar penuh pondoknya, biar main. Nah, ini artinya apa? Warisan terbaik itu adalah menjadikan anak-anak menjadi anak yang soleh. Kalau anak-anak ini menjadi anak yang soleh dan solehah, insya Allah masa depannya cerah. Amin Allahumma. Saya kira ini hikmah peringatan Isra Mi'raj yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan almarhum Tuan Guru Najmi Abdul Qadir diberikan derajat yang luhur di sisi Allah, derajat yang tinggi di akhirat. Santri-santrinya, murid-muridnya jadi anak yang soleh dan solihah. Keluarga yang ditinggalkan diberikan pertolongan dan kekuatan oleh Allah. Dosa-dosanya semuanya dibersihkan dan diampuni oleh Allah. Amal kebaikannya dilipat gandakan pahala-pahalanya oleh Allah. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi melalui mobil pesan-pesan buat kita semuanya, hadirin hadirat para santriwan dan santriwati. Mudah-mudahan bisa memberikan motivasi yang berharga buat kita, bagi para santriwan, santriwati untuk selanjutnya meneruskan cita-cita beliau, apalagi beliau ini dikenal dengan singa aswaja. Mudah-mudahan santri pondok pesantren saat ini bisa menjadi singa-singa aswaja selanjutnya.
Hadirin hadirat pengakhir pertemuan kita pada kesempatan kali ini, marilah kita bertengadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah, akan dipimpin oleh yang terhormat Tuan Guru Kiai Haji Ahmad Ramli bin Guru Sulaiman. Kepada Tuan Guru kami silakan dengan segala hormat.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا رحمن يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin.